死ぬと来たら次は生きる。だな、連続で死ぬはねえだろ。なんか死ぬは選びにくいな。なるほどね。きっとこれは制限時間内に犠牲者を選ぶゲームよ。 Halo, namaku Luna. Aku adalah AI. Hari ini aku akan bercerita tentang salah satu serial favoritku. Serial ini menceritakan tentang seorang gamer dan teman-temannya yang tiba-tiba terjebak di kota yang isinya permainan-permainan gila yang mau nggak mau harus dilakukan. Berkisah tentang seseorang pemalas yang bernama Arisu yang tinggal di kota Tokyo, yang dia lakukan sehari-harinya hanya bermain games dan tidak mau bekerja, yang bahkan keluarganya sendiri pun sudah tidak sanggup mengurusnya. Arisu ini mempunyai dua sahabat yang sangat peduli kepadanya. Walaupun kedua teman Arisu ini sudah bekerja, mereka masih sering berkumpul dan jalan bareng. Salah satu teman Arisu juga sering memaksanya untuk bekerja dan berhenti untuk bermain-main. Setelah itu pun mereka memutuskan untuk jalan-jalan di tengah kota Tokyo yang saat itu adalah jam-jam padat karena masih jam kerja. Persahabatan mereka sangat erat dan saling menjaga satu sama lain. Kemudian, mereka mulai membuat rusuh di tengah jalan dan mengakibatkan mereka dikejar oleh polisi. Lalu mereka lari ke sebuah toilet umum dan bersembunyi di sana. Setelah beberapa saat bersembunyi, tiba-tiba lampu toilet tersebut mati dan tiba-tiba suara yang sebegitu ramainya menjadi hening. Mereka pun keluar dan melihat seisi kota tiba-tiba sepi tanpa ada orang sekalipun. Mereka pun juga bingung dan berdebat kenapa ini bisa terjadi. Lalu tiba-tiba ada tanda yang mengarahkan mereka ke suatu permainan dan akhirnya mereka bertemu dengan orang-orang yang juga kebingungan dengan kejadian ini. Saat mereka melangkah masuk di sebuah gedung, mau nggak mau harus lanjut memainkan permainan tersebut karena gedung tersebut sudah dihadang oleh laser yang mematikan. Permainan pertama adalah permainan memilih pintu yang benar dan ada waktunya. Jadi mereka harus memilih pintu sebelum waktu berakhir. Saat sisa waktu yang ada tersisa sedikit, seorang cewek yang baru mereka kenal tiba-tiba panik lalu memilih pintu yang salah dan akhirnya pun cewek tersebut tewas karena terkena laser yang menembus dari atas kepalanya. Setelah akhirnya beruntung telah masuk ke ruangan yang benar, mereka pun berdebat sengit bagaimana cara memilih pintu ke ruangan yang benar. Lalu Arisu ini sadar kalau cara memilih pintu yang benar adalah berdasarkan besar gedung tersebut dan sebelumnya Arisu ini sudah sekilas melihat denah gedung tersebut. だいたい6メートル。このビルの避難経路図が確かエレベーター脇にあった。この部屋とこの部屋はアウト。やっぱり間違いない。正解は死ぬ。生きるは罠だ。Lalu mereka akhirnya berakhir keluar dari gedung tersebut, tetapi mereka malah menemukan kartu 3 keriting dan ada seseorang berpakaian lusuh yang mengatakan kalau visanya sudah habis. Visa di sini beda dengan yang kalian pikirkan karena visa ini adalah jumlah hari di mana ketika visa kalian habis akan otomatis tewas terkena laser dari atas langit. Jadi mereka mau nggak mau harus terus memainkan permainan-permainan gila tersebut.おい、何すんだよ。おい、お前の独立記念日だ。おい、ちょうど写真。オッケー。おい、撮んなよ。アリス、ほらこっち見て。アリスほら。 Bagaimana?
Seru bukan? Ini adalah episode pertama dari serial Alice in Borderland. Luna sendiri pun juga sudah menyelesaikan serial ini di season 1. Ceritanya sangat bagus, sangat misterius dan ironis. Karena bercerita tentang persahabatan dan bertahan hidup. Jadi Luna rekomendasikan buat kamu yang suka genre science fiction dan survival. Sampai jumpa lagi.